Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sosiologi, pembahasan berikutnya adalah tentang konsep masyarakat multikultural. Kita mulai saja. Bagaimana pengertian dari masyarakat multikultural? Istilah multikultural dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat atau memiliki sifat keberagaman budaya. Masyarakat multikultural terbentuk karena adanya keanekaragaman budaya. Kata multi mengandung arti beragam atau beraneka ragam. Kultural adalah istilah lain dari budaya. Beragam budaya menjadi ekspresi identitas masyarakat yang satu sama lain berbeda. Pengertian multikultural bisa dilihat dari adanya perbedaan budaya, suku, agama, ras, etnis, bahasa, dan sebagainya dalam suatu masyarakat luas. Istilah lain yang juga sering digunakan adalah masyarakat majemuk. Masyarakat multikultural seringkali menganut paham multikulturalisme, yakni pandangan bahwa masing-masing budaya mempunyai kedudukan yang sama dan memiliki kelebihannya sendiri-sendiri. Mengesampingkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat yang mementingkan tujuan hidup bersama dalam menciptakan kedamaian, ketentraman, dan membentuk persatuan serta kesatuan. Pandangan multikultural ini mendeskripsikan bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dan harus diterima oleh semua golongan demi menghindari dampak negatif dinamika kelompok sosial dalam masyarakat. Terdapat beragam macam pengertian dari masyarakat multikultural ini menurut para ahli. Silakan Anda kunjungi website pembelajaran kami di Sosial 79. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya masyarakat multikultural, khususnya masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah faktor sejarah. Indonesia yang merupakan negara dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah, menjadikan hal itu mengundang negara-negara asing untuk ikut berdagang, dan hal tersebut membuka peluang untuk menguasai sumber daya alam Indonesia. Negara-negara seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan juga Jepang ikut menjajah dan menetap dalam waktu yang lama, dan sampai ada yang menikah di Indonesia. Keadaan itu memunculkan kekayaan budaya dan ras pada masyarakat Indonesia sebagai cikal bakal lahirnya masyarakat multikultural. Faktor yang kedua adalah faktor pengaruh budaya asing. Globalisasi adalah suatu proses penting dalam penyebaran budaya di dunia, khususnya di negara Indonesia. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sangat terbuka sehingga masyarakat mudah menerima budaya yang datang walaupun bergesekan dengan budaya lokal. Yang ketiga, faktor geografis. Struktur geologi Indonesia terletak antara tiga lempeng, yakni Asia, Australia, dan Pasifik. Hal ini membawa gejala bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai tiga geologi, dimulai dari tipe Asiatis, Australia, dan peralihan. Hal ini menjadikan kehidupan bermasyarakat yang tinggal di pulau yang berbeda dengan yang lainnya sesuai dengan keadaan masing-masing pulau, sehingga membuat kebudayaan masing-masing pulau berbeda. Faktor yang keempat adalah faktor agama. Sebagai kepercayaan dan pandangan dunia, agama juga ikut berperan dalam pembentukan interaksi antar manusia dalam suatu tatanan kehidupan, dan juga sebagai simbol dan sejarah yang menguatkan manusia dalam aturan sesuai dengan kitab suci. Negara di dunia yang di dalamnya termasuk Indonesia mempunyai masyarakat yang tidak sama agama dan kepercayaannya. Hal ini membuat muncul masyarakat multikultural. Faktor yang kelima adalah faktor iklim. Keadaan geografis, iklim, dan cuaca yang tidak sama memberikan pengaruh pada pola tingkah laku individu yang menempati untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Faktor yang keenam adalah faktor keanekaragaman ras. Ras merupakan sistem klasifikasi untuk mengelompokkan manusia menurut ciri fisik, asal-usul geografis, dan lain-lain. Ini biasa digunakan pada sifat biologis atau konstruk sosial. Istilah ras oleh para antropolog dan ilmuwan dimanfaatkan untuk mengulas perbedaan genetika, sedangkan oleh para sejarawan dan ilmuwan sosial, ras dipakai sebagai kategori kebudayaan. Pembedaan itu menjadi faktor timbulnya masyarakat multikultural. Berikutnya, ciri masyarakat multikultural. Menurut Pierre L. van den Berg, masyarakat majemuk atau masyarakat multikultural memiliki karakteristik tertentu
tertentu diantaranya. Yang pertama, masyarakat majemuk memiliki anggota kelompok tersegmentasi ke dalam subkultur yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, masyarakat majemuk memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, masyarakat majemuk kurang mengembangkan konsensus pada nilai-nilai dasar anggota masyarakatnya secara keseluruhan. Yang keempat, masyarakat majemuk relatif sering mengalami konflik antar kelompok. Yang kelima, masyarakat majemuk secara relatif membangun integrasi sosial di atas paksaan atau karena adanya saling ketergantungan ekonomi. Yang keenam, masyarakat majemuk eksis di bawah dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain. Itu ciri-ciri dari masyarakat multikultural atau masyarakat majemuk. Berikutnya jenis masyarakat multikultural. Yang pertama menurut kekuatannya. J.S. Purnipal membedakannya menjadi beberapa jenis diantaranya. 1. Masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan. Yang kedua, masyarakat majemuk dengan minoritas dominan. Yang ketiga, masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang. Yang keempat, masyarakat majemuk dengan fragmentasi. Jenis masyarakat majemuk yang kedua menurut kecenderungan perkembangan dan praktiknya. Yang pertama ada multikulturalisme isolasionis. Adalah jenis kelompok masyarakat multikultural yang menjalankan kehidupan secara otonom dengan interaksi antar kelompok yang minimal satu sama lain. Yang kedua, multikultural akomodatif adalah jenis masyarakat yang mempunyai kultur dominan yang melakukan penyesuaian tertentu untuk kaum minoritas. Masyarakat multikultural ini memberikan kebebasan untuk kaum minoritas dalam mempertahankan kebudayaan mereka. Yang ketiga, multikultural otonomis adalah jenis masyarakat multikultural yang hidup secara bersama berupaya membuat adanya kesetaraan budaya mereka. Yang keempat, multikulturalisme kritikal atau interaktif merupakan jenis masyarakat yang tidak berfokus kepada kehidupan kultural otonom, tetapi lebih kepada membuat kultur kolektif yang menjadi cerminan dan penegasan perspektif masing-masing kelompok masyarakat. Yang berikutnya, multikulturalisme kosmopolitan adalah jenis masyarakat yang berupaya menghilangkan batas kultural dalam kehidupan mereka menjadi dapat tercipta masyarakat di masing-masing individu yang tidak terikat kepada budaya tertentu. Adalah jenis masyarakat yang berupaya menghilangkan batas kultural dalam kehidupan mereka menjadikan masyarakat jenis ini akan tercipta sebuah masyarakat di mana masing-masing individu tidak terikat kepada budaya tertentu. Berikutnya bentuk masyarakat multikultural. Yang pertama, keanekaragaman ras menunjukkan pengelompokan manusia berdasarkan perbedaan segi fisik dan ciri-ciri tubuh. Yang kedua, keanekaragaman agama merujuk pada berbagai agama yang dianut oleh masyarakat. Yang ketiga, keanekaragaman etnis atau suku bangsa menunjukkan kelompok manusia yang memiliki kesamaan latar belakang budaya dan kesadaran serta identitas. Faktor yang membedakan antara suku bangsa satu dengan suku bangsa lain yaitu daerah asal istiadat, sistem kekerabatan, bahasa, dan kesenian daerah. Yang keempat, keanekaragaman profesi atau mata pencarian berkaitan dengan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang. Profesi merupakan kegiatan individu untuk mencari nafkah dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikutnya dampak dari masyarakat multikultural. Yang pertama, dampak positif ialah dengan terdapatnya keanekaragaman budaya, suku, ras, dan lainnya yang tidak sama membuat masyarakat dapat lebih terbuka ketika menjalin hubungan sosial. Dampak positif yang kedua, memberikan ikatan kuat ketika harus menerima kekurangan dari masing-masing kelompok yang ada di masyarakat. Dampak positif yang ketiga, bisa saling berbagi ilmu pengetahuan dan saling menghargai antara satu budaya dengan budaya lainnya, sehingga menggambarkan apabila perbedaan tersebut bukan suatu pembatas untuk menjalin suatu hubungan. Adapun dampak negatif dari masyarakat multikultural diantaranya, yang pertama memunculkan sikap fanatik
fanatik bahkan ekstrim ketika mendukung suatu kelompok tertentu. Yang kedua, terdapat politik aliran yang lebih mengutamakan kemajuan suatu kelompok tertentu dalam bidang politik. Yang ketiga, munculnya sikap primordialisme. Yang keempat, menjadi pemicu munculnya konflik karena terdapat keanekaragaman yang ada. Yang berikutnya, munculnya sikap etnosentrisme, yakni pandangan menurut pada masyarakat dan kebudayaan yang dianutnya dapat berakibat merendahkan kelompok lain. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.